Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhajir Sawang di channel YouTube Gak Mas Hemer. Jadi buat kawan-kawan semuanya, ini adalah bongkahan batu aki yang telah terkumpul selama ini. Jadi saya akan memilih 2 biji bongkahan batu aki untuk kita gosok. Tapi dalam kondisi 2 biji saya akan membawa 4 biji untuk kita gosok. Dan penggosoknya hari ini adalah tungku miswar. Jadi buat kawan-kawan, kita akan memilih 2 biji dari 4 biji yang saya bawa untuk digosok nantinya. Semoga hasil akhirnya itu indah dan memukau. Nah, di sini juga ada tiga tempat wadah. Di gelas itu adalah bongkahan kecil-kecil batu merah, dan di dalam balkom besar itu bongkahan bening yang tembus, dan di balkom kecil itu badar yang indah-indah menurut saya. Jadi buat kawan-kawan semuanya, terus ikuti channel YouTube Kak Mas MR. Semoga dengan video ini kawan-kawan bisa terhibur dan penasaran kawan-kawan itu bisa hilang. Jadi bawa kawan-kawan yang bilang batunya dikit dan sebagainya, terus ikuti videonya agar kawan-kawan bisa melihat sendiri. Oke? Oke, buat kawan-kawan semuanya, akhirnya saya berada di kediaman Tungku Miswar. Di sini saya sudah memilih, ini salah satu bongkahan berwarna merah tadi. Kemudian yang bongkahan berwarna hijau. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Karena posisi untuk yang warna hijau ini berkulit. Nah, kemudian yang merah ini agak ke oranye, ini akan saya bawa pulang. Dan yang satu lagi yang Sulaiman penuh ini tidak kita gosok untuk saat ini, kita simpan dulu. Nah, inilah kediaman Tungkumis, di mana Tungkumis melakukan proses penggosokan batu aki. Nah, kawan-kawan, 2 biji bongkahan ini akan kita gosok. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jadi buat kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya makin bersemangat membuat video-video terbaru tentang seputaran bongkahan batu aki. Nah, jadi di sini ingin saya sampaikan, bongkahan ini akan saya gosok biar kawan-kawan tidak menduga bahwasanya ini bongkahan apa, dicat atau sebagainya. Tidak, kawan-kawan ya. Ini asli dari sungai. Nah, di sini Tungkumis juga memperlihatkan bongkahan-bongkahan batu akinya yang selama ini bongkahan batu aki ini didapatkan oleh Tungkumis, dan ini adalah bongkahan-bongkahan terbaru yang belum sempat dijual oleh Tungkumis. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, nah kita lihat dulu, ini bongkahan batu kayu berwarna hijau. Ini hijaunya luar biasa, ini aki kawan-kawan ya. Ini hijau, sangat hijau, pekat sekali hijaunya kawan-kawan, sangat indah. Jadi untuk harganya saya tidak tahu. Kawan-kawan cari sendiri nomor HP Tungkumis, karena saya pernah mencantumkan nomor HP Tungkumis di beberapa video. Kemudian di sini juga ada batu berkulit bintik-bintik merah. Ini bukan cat kawan-kawannya, memang ini asli dari alam. Ada juga mungkin orang-orang yang memang sifatnya itu kurang baik atau menipu, menggunakan cat spidol atau cat-cat yang lain untuk mengecat bebatuan, tapi tetap isian dalamnya itu nampak, luar dalamnya itu kita tahu seperti apa. Nah, di sini juga Tungkumis menunjukkan bongkahan madu berkulit, ada garis Sulaiman, tampak jalak di sini. Jadi, Tungkumis untuk beberapa hari ini sedang menyeleksi tapak jalak super. Nah, saya tidak tahu mau dibawa kemana Tungkumis, tapi tapak jalaknya sangat banyak di sini. Jadi semoga kita doakan Tungkumis mendapatkan rezeki yang berlimpah, sukses dunia dan akhirat, dan menemukan bongkahan-bongkahan batu yang berkualitas, agar bongkahan batu aki Indonesia, salah satunya Aceh, bakal menjadi trading utama seluruh dunia. Oke? Jadi buat kawan-kawan, terus videonya kita lihat bongkahan batu-batu yang dimiliki oleh Tungkumis. Ini sebelum proses penggosokan kita lihat-lihat saja dulu untuk cuci-cuci mata. Nanti kita akan melakukan proses penggosokan batu aki. Nah, di sini juga ada bongkahan lumut merah yang dimiliki oleh Tungkumis, sangat indah kawan-kawan ya. Nah, di dalam plastik pun masih sangat banyak, tapi tidak dikeluarkan semuanya oleh Tungkumis. Jadi di sini kita akan lihat dalam plastik ini, katanya Tungkumis ada bongkahan batu yang agak terong. Oh, ternyata benar terong. Nah, ini dia terong. Terong, ya terong, sangat indah. Jadi semua bongkahan ini didapatkan Tungkumis dari sungai, bukan didapatkan di mana ya, di tempat lain, pokoknya dari sungai.
Jadi perjalanan Dongkumis, saya sudah mengikuti Dongkumis. Ternyata Dongkumis sangat jauh mencari bongkahan batu akik. Bahkan perginya pagi subuh sekitar jam 6 pagi, pulangnya sore sekitar jam 6 sore. Nah, jadi Dongkumis ini luar biasa kawan-kawan ya. Memang betul-betul pencari bongkahan batu akik. Nah, di sini juga kawan-kawan dapat lihat. Ini salah satu batu Dongkumis berwarna merah, ada garis Sulaimannya sangat indah. Jadi untuk informasi misalnya kawan-kawan ingin kontak person Dongkumis, dicek saja di video-video yang lainnya, atau mungkin ada kawan-kawan yang berminat dengan bongkahan aki Aceh, boleh dicek nomor kontak Dongkumis. Nah, ini dia sangat indah garis-garisnya. Ini bongkahan yang belum dibentuk atau digosok. Nah, jadi kita akan terus lihat-lihat dulu sampai nanti kita masuk ke dalam proses penggosokan batu aki atau pembentukan. Nah, jadi kawan-kawan di sini juga kita akan lihat salah satu bongkahan batu aki. Kalau menurut saya ini super, karena garis halusnya itu sangat super sekali, sangat sangat lurus. Nah, saya dapat melihat di sini sangat indah. Kemudian kita akan terus lihat-lihat bongkahan batu aki Dongkumis. Nah, jadi kita pun sekarang akan masuk dalam tahap proses pembentukan bongkahan batu aki. Jadi kawan-kawan jangan lagi penasaran ya, ini bukan batu dicat loh. Nah, ini dia, kita telah masuk dalam proses pembentukan bongkahan batu aki. Nah, semoga saja bongkahan batu aki kita menjadi bongkahan batu aki yang indah dan berkualitas. Oke kawan-kawan, terus ikuti videonya. Jadi ini adalah salah satu bongkahan yang baru dikupas kulitnya untuk dilihat-lihat dulu. Ternyata tidak ada bunga yang tembus ke belakang kawan-kawannya, cuma di atas. Jadi kita balik saja, kita ambil bunga yang ada di atas yang seperti garis Sulaiman tersebut. Kemudian di sini kita masuk dalam proses pembentukan batu berwarna merah tadi yang agak merah hati atau agak sedikit seperti madu merah. Jadi kita akan terus ikuti videonya, kita lihat seperti apa hasil dari akhirnya, dan kita lihat dalam proses pembentukan seperti apa warnanya nanti. Jadi kawan-kawan sekali lagi saya sampaikan di sini, ini batu tidak dicat kawan-kawan ya, tidak menggunakan cat, spidol atau dan sebagainya itu yang dituduh buat saya pribadi, saya tidak pernah melakukannya. Kemudian di sini bongkahan batu akik kami dapatkan di sungai. Jadi saat saya membuat video, nah ini seperti bentuk B. Saat saya buat video, saya khusus merekam saat saya menemukan bongkahan batu akik. Jadi jika saya merekam semuanya itu tidak mungkin, karena dari pagi sampai sore. Jadi sangat panjang kisah ceritanya. Nah di sini Dongkumis juga menunjukkan salah satu bongkahan batu akik yang didapatkan di sungai. Jadi ini bongkahan Sulaiman. Dongkumis ingin memotongnya untuk melihat seperti apa hasil dari bongkahan-bongkahan tersebut. Nah di sini ingin saya kasih tampak, inilah hasil dari pembentukan. Jadi ini belum jadi kawan-kawan ya, ini bongkahan batu merah tadi, bukan cetan. Jadi buat kawan-kawan yang terus menuduh saya mengecat dan sebagainya, saya mohon maaf kawan-kawan ya, saya tidak pernah mengecat batu, saya dapat dari sungai. Dan ini adalah hasil dari alam atau sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya itu Aceh. Jadi saya patut berbangga diri sebagai warga negara Indonesia, khususnya warga Aceh, karena kita memiliki potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah. Jadi di sini saya juga ingin sampaikan salam saya kepada seluruh penonton YouTube GAP Mas MR. Kemudian kawan-kawan yang telah menonton YouTube GAP Mas MR, semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah, sukses dunia dan akhirat. Oke kawan-kawan, terus ikuti videonya. Nah ini
dipotong, dibelah sama tungkumis untuk dilihat seperti apa garisnya di dalamnya itu seperti apa. Apakah garisnya lingkarannya itu tidak terputus atau hanya berbentuk biasa? Ternyata terputus kawan-kawan. Jadi bongkahan ini tidak akan digosok oleh tungkumis karena posisi garisnya itu terputus, tidak ada lingkaran. Jadi di sini tungkumis juga ingin memotong sedikit bongkahan tapak jalaknya agar garisnya itu nampak jelas seperti apa. Dan menurut saya bongkahan tapak jalak ini adalah kategori bongkahan super karena memiliki garis yang lurus dan halus, walaupun bukan garisnya itu berwarna emas. Nah, jadi akan kita lihat seperti apa nampak dari garisnya itu. Nah, ini dia tambahnya itu. Jelas kawan-kawan ya, sangat indah. Oke, kita akan masuk dalam proses penggosokan batu aki karena telah dibentuk oleh tungku miswar. Kemudian kita di sini masuk dalam proses pembentukan batu yang berwarna merah tadi atau agak sedikit seperti merah hati atau sedikit seperti merah madu. Saya belum tahu apakah warnanya itu akan berubah. Kita lihat hasilnya seperti apa kawan-kawan ya. Nah, inilah hasil dari proses penggosokan tadi. Jadi kita lihat ini ada lumut hijau di dalamnya kawan-kawan ya, sangat indah. Kemudian bongkahan ini belum dikilatkan, masih dalam proses penggosokan dan sebagainya. Nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Karena saya selalu penasaran untuk mencoba bebatuan-bebatuan yang baru saya dapatkan. Apabila saya belum pernah mendapatkannya, saya ingin lihat hasilnya itu seperti apa. Di sini masih berbentuk seperti angka B atau berbentuk apa saya nggak tahu, itu terserah kawan-kawan. Ini 2 biji baru selesai digosok, belum dikilatkan, dan yang kecil itu tadi adalah bongkahan yang merah tadi. Jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Dan sekarang masuk dalam proses pengkilatan atau menggunakan kanvas atau kertas kanvas. Jadi kawan-kawan terus ikuti videonya. Jadi setelah proses pengkilatan menggunakan kertas kanvas, kita akan lanjut dalam proses pengkilatan menggunakan debu atau sekam padi hasil daripada pembakaran. Ya, jadi kita akan lihat nanti finishingnya seperti apa. Nah, ini dia sangat indah kawan-kawan ya, bongkahan batu aki yang agak kehijauan, ada lumut hijau dan yang merah. Jadi kita akan lihat, dan di sini kita akan masuk dalam proses tahap pengkilatan menggunakan debu atau sekam padi agar proses kilatnya itu hidup dan sangat indah, semoga saja. Nah, jadi buat kawan-kawan terus ikuti videonya, kita lihat seperti apa hasil akhir dari bongkahan batu aki yang telah kita gosok.
Oke kawan-kawan, inilah hasil akhir. Alhamdulillah, kilatannya itu sangat indah. Kemudian ada ornamen gambar, saya nggak tahu gambar apa, nantilah kita lihat-lihat dulu. Karena jika ini tidak kurang memuaskan, kita masih bisa proses pengecilan atau bisa kita buat untuk lebih kecil lagi. Tapi untuk sementara waktu kita lihat-lihat saja dulu. Karena setiap bongkahan yang kita gosok itu akan menjadi lebih indah apabila kita terus melihatnya dan meneliti seperti apa nanti hasil akhir dari bongkahan tersebut. Nah, di sini ini adalah lumut hijau memiliki tanah baiduri, kemudian ada garis Sulaiman di atasnya yang berwarna kuning, kilatannya itu sangat hidup. Inilah aki Aceh dengan kadar kekerasan yang sangat keras kawan-kawan ya. Jadi kita akan terus lihat seperti apa hasil dari bongkahan-bongkahan yang telah saya pilih untuk digosok pada hari ini. Jadi buat kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya makin bersemangat membuat video-video terbaru. Nah ini dia dalam proses pengkilatan menggunakan skam padi. Nah, ini adalah hasil akhir daripada dua bongkahan yang telah kita pilih. Jadi, semoga dengan video ini membuat kawan-kawan terhibur dan membuat kawan-kawan bahagia selalu. Jadi, buat kawan-kawan apabila ada tutur bahasa dan kesilapan dalam saya berucap, saya memohon maaf, saya manusia biasa. Jadi, di sini cukup sekian dulu dalam proses pembentukan dan pengosokan batu akinya. Sampai berjumpa di lain waktu. Semoga kawan-kawan sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.